Bahasa Indomie sih, Wak. Kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Minang. Dia Iya, kadang ngerti bahasa penonton, Wak. Indonesia. Perkenalkanlah diri Ferry dulu. Oh ya, perkenalkan nama gua Ferry. Gua asik. Anjir gila banget loh. Anjir, lu jadi orang Jakarta gitu Jakarta. ya. Kalau ngomong sama anak Jakarta ya harus gua lo gitu. Uh. Eh, Oke, perkenalkan nama aku lanjut. Ferry ya. Aku lagi stay di Batam. Dan Ya, perkenalkan dulu lah nama lu siapa. oke. Nama gua Ismail. Gua. Nama gue Ismail, gue stay di Jakarta sekarang. Dan Ferry ini adalah sahabat lama gue. Ya. Sahabat lama yang sampai sekarang dia janji-janji mau ke Jakarta, nggak datang-datang. Jadi Dari tahun 2000. ngomong-ngomong kita udah lama nggak ketemu ya. Udah ada ya 5 tahun kali ya. 5 tahun kita nggak ketemu. Ya. Jadi gua sama Ismail ini dulu satu jurusan di kampus, di salah satu kampus ya cukup terkenal lah di Kota Padang. Itu Politeknik Universitas Oke. Andalas atau Politeknik Unan. Ya, Ya. ya, Jadi orang taunya Politeknik Unan ya. Politeknik Unan. Padahal namanya Politeknik Negeri Padang. Politeknik Negeri Padang dan jurusan kami itu Teknik Sipil. Dan kami bangga dengan jurusan Ya, kami. kami bangga dengan anak teknik sipil. Ya. Cuman kami satu lokal itu cuman berapa semester ya kita satu lokal ya? 2 semester ya? Tiga. Ya? Kan lu jadi anak ini tuh, jadi anak gedung tuh. Ya. Ingat gak sih yang lu dibantuin dosen gak sih? Jadi anak gedung. Sialan lu itu mah skill gua itu mah emang gua pintar ya mau gimana ya kan? Jadi gini, ini teman-teman. Jadi kan dulu di sipil itu semester 1 sampai 3 tuh masih gabung tuh. Jadi pas semester 4 jadi ada pembagian jurusan. Jadi gua milih dulu di sipil itu ada 2 jurusan, gedung sama jalan. Jadi nggak tahu lah ini stereotype stereotype orang-orang bilang jurusan gedung itu ya lebih inilah ya lebih pintar lah ya daripada lebih elegan lah daripada orang jalan, padahal biasa aja sama aja, banyak juga orang-orang gedung yang bodoh kayak sekarang jalan-jalan juga di jalanan kan. iya banyak juga ke orang-orang gedung yang bodoh kayak gua kan. Iya bener, aku malah heran kalau lu masuk gedung, lu kan IPK lu nggak seberapa kan, ingat gak sih? IPK gue dulu di bawah rata-rata lah, cuman nggak tahu kenapa gue tuh masuk gedung. Dan teman gue ini ya lumayan pintar lah ya, pintar menjilat dosen ya. Cuman dia Siapa itu? Siapa itu? cuman dia jalan, jurusannya jalan ya. Semenjak itulah kita Enggak, gue emang gak mau gedung gue coy, gue maunya jalan. Oh lu emang mau jalan ya? Masuk ke gedung. Masa iya? Iya, gue gak pernah. Lu malu aja kali Serius, ngakuin. gue dari awal. Jadi gini, dari awal kan gue emang gak ngerti itu yang namanya mau masuk gedung, karena emang dari awal gue pengen masuk sipil kan. Oh lu takut kan otak lu nggak nyampe ya kalau masuk gedung ya? Susah. Lu takut otak lu nggak nyampe ya masuk gedung ya? Iya betul anjir. Gue kan sadar diri coy. Ya soalnya kan kalau gedung itu strukturnya banyak kayak fondasi, kolom, balok, struktur apa segala macam, plat lantai. Jadi kalau jalan itu kenapa dibilang sebenarnya sama aja sih. Cuman ya jalan itu karena mungkin ini ya apa namanya? Spesifikasinya itu dikit mungkin ya. Kayak cuman perkerasan. Kalau jalan kan kita pelajarannya nggak serumit gedung. Ya bukan serumit gedung. Sebenarnya bedanya di analisa gempa, analisa struktur yang gitu-gitu doang kan. Kalau kami kan nggak memiliki struktur, tapi strukturnya struktur jalan yang hanya 3 lapisan. Iya gitu. 3 lapisan, perkerasan jalan gitu kan. Ya itulah. Kalau kalian kan lebih spesifik lagi. Kami lebih spesifik, ada besi, semua beban hidup. Sekarang masalah keluarga pun dibahas juga. Beban hidup kan. Terus lu gimana setelah masuk? Lu mau anak SMK ya?
Ya, gua Anak dulu SMK anak Tanjung SMK. Raya kan lo? Ya, dulu SMK gua favorit tuh. Favorit tuh. Nah, SMK dulu Nah, jurusan gua juga terus ini gambar bangunan, arsitek gitu. Cuman semenjak lu masuk sipil udah berarti lu udah biasa, beda sama gua. oh ya dulu lu ini ya tamatan ini ya tata boga ya. Gua kan tata busana gua. Oh, tata busana, pantesan pakaian lu ini jembreng-jembreng gitu. Iya, gua ini coy anak SMA gua, Oh, anak anak SMA SMA. kebanggaannya Pasti Bapak Suhendrik. Halo Bapak Suhendrik. halo Pak Suhendrik. Pasti jurusan lu IPS, lu kan bodoh ya kan? Ih, gila lu, IPA gua. Masa ya lu Gua kan IPA? anak kimia coy. Masa ya? Gue baru tahu kalau lu Iya IPA. dong. Ah, bohong lu. Lu pasti IPS lu ini. Alah, Serius kan lu. gak bisa masuk sipil kalau anak IPS. Teman-teman lu banyak nonton lo ini kalau bohong. Kan anak sipil gak boleh anak IPS, cuk. Oh gitu ya? Oh, Iya dong. baru tahu gua kalau gitu. Kecuali anak SMK kayak lu. Anak SMK sebenarnya Oh, ya gimana ya? berarti lu berarti termasuk inilah pinter lah kalau jurusan IPA. Kalau IPA kan agak inilah elegan lah kan kalau di Sorry SMA kan. sorry to say, ini gua anak undangan coy, anak undangan gua. Serius lu anak undangan? Jadi lu Ya dong. bidik misi gitu ya? Nah, lanjut nih bahas kita mulu. Lanjut bahas masalah perkuliahan. Oh, perkuliahan. Oke, oke. Jadi sampai mana tadi ya? Ini tentang perbedaan sipil dengan Oh gedung. iya, gitulah perbedaan sipil sama gedung. Jadi gedung tuh lebih banyak ininya lah strukturnya, lebih ribet lah daripada jalan. Tapi enggak juga kalau misalnya jalan kalian ketemu yang jembatan yang ini banyak strukturnya juga itu loh. Iya. Kayak gua ketemunya jalan tol. Nah, Ribet. jalan apalagi jalan tol itu kan panjang. Ya. Strukturnya juga sama kayak gedung kan. Iya, itu kurang lebih Cuma ada beda fondasinya juga kan. beda di finishingnya doang. Iya, ada fondasinya juga, ada pembesiannya juga kan. Ya intinya sebenarnya Iya. jurusan itu sama aja ya tergantung diri masing-masing lah gimana cara kita mengaplikasikannya dan memanfaatkannya. Iya. Ya ini masukan Benar, juga buat benar, benar. adik-adik kita yang mau tamat SMA, tamat SMK, yang mau pilih-pilih jurusan atau mau gabung ke sipil. Ya sebenarnya sama aja kalian mau pilih gedung, jalan. Yang penting ini aja, kalian jangan ikut-ikutan teman gitu aja. Teman suka jalan, kalian ikut Iya. jalan. Kayak kita temenan, kita beda jurusan Iya, ya, kita beda Mel. jurusan. Walaupun kita temenan tapi kita Iya. nggak harus Kalau sama gitu ibarat loh. teror kita barengan kan? Iya, karena bersama itu nggak harus sama. Siap. Keren kan gua? Ya. Iya, iya. Lu kuitis banget sih sekarang. Lu anak stand Iyalah. up ya? Gua kan anak senja. Oh iya. Ya, mentari membelenggu hatiku di senja sore itu mengingatkanku pada taikmu. Gitu-gitulah anak senja gua. Ya. Oke, oke. Lanjut lagi dong, ayo. Ya. Nah, Ya. jadi kalau misalnya kita nih kan berbeda nih jurusannya, dan kita sekarang kerja juga beda passion ya. Ya beda fashion lah. Nah, kalau gua kan kalau sekarang kerja di mana? kalau gua emang masih ini sih masih masuk akal sama jurusan gua gedung. Sekarang kerja di perumahan lah, developer gitu, the properti. Kalau lu di mana ya? Bergerak dalam bidang apa? Kalau gua gak masuk sama sekali sama jurusan kita malahan. Oh, nggak masuk ya? Lu kerja apaan? Jual ayam potong. Kok video lu tegang-tegang ya? Kayak lagi rapat MPR aja. Apaan kan? Lu dengar gua gak sih? Dengar tadi video lu Nah, tegang-tegang. tapi Kayak lagi rapat MPR. divisi gua di kantor itu, Ya. divisi yang tidak kita pelajari di teknik sipil, yaitu divisi gua procurement. Lu tau procurement gak sih, Pak? Procurement itu semacam purchasing bukan? Nah, ya, tapi dia dalam lingkup yang lebih luas kalau procurement. Kalau purchasing dia khusus untuk pembelian kan. Ah, kalau Nah, kalau si procurement ini tugasnya adalah sebagai
untuk pembelian material, Ah, untuk pengadaan orang ah, pekerja, untuk oh, pengadaan alat-alat, terus nanti hmm, untuk survei material segala macam, quality oh, check segala lu semua macam yang itu ngurus tuh. dilakukan oleh procurement. Oh, Kenapa? lu yang ngurus semua tuh. Iya, Berarti lu bagian yang nyari-nyari kontraktor, bagian yang nyari barang, supplier barang gitu ya? iya Oh, benar. bagus Kan itu tuh. kita nggak ada belajar kan? Itu kita nggak ada belajar kan di kuliah. Nggak ada belajar itu. Itu kan hukum dagang aja itu. Iya, untung gua orang Padang Iya, kan, untuk jadi lu kayak Padang. Padang ini kan suka insting ini. perdagangannya itu ada. Padang ini kan suka begadang. Berdagang bukan Ya, pedagang, bergadang. berdagang sambil begadang. Jadi gitu. Jadi banyak orang yang seharusnya di divisi gue itu adalah anak ekonomi. Nah, Oh. Nah, tapi lo kok bisa kebetulan alhamdulillah. bisa nyemplung ke sana? Lu kan sipil kok bisa ini. Nah, jadi dulu kan gue diundangnya sebagai QC kan ke Jakarta. Oh. Terus? Pas sampai di Jakarta, QC-nya full. Gue dimasukkanlah ke Hmm. dalam procurement. Karena Kalau kan kita sebagai orang Padang, oh, kalau udah pergi dari sana, pantang pulang dong sebelum sukses iya ya nggak sih? dong, harus dong. Kalau full berarti lu berdiri ya? Nggak gitu juga sih, Pak. Oh Mohon enggak ya. maaf. Oh, gue pikir di kereta. Ya lah. Jadi lu lanjut gitu. Nah, Jadi terus lu purchase gimana man tuh? itu. Ya, terus gue lanjut S1 juga kan di sini. Oh, oh jadi lu nyambung kuliah S1 di sana. Oh, keren Iya. keren Jadi gue keren. nyambung kuliah S1 di Jakarta dengan Oh, biaya sendiri, alhamdulillah. iya alhamdulillah Lu udah lanjut bersyukur. belum sih? Kalau gua kayaknya udah deh udah segitu aja deh karena malas kuliah. Bikin-bikin laporan, tugas-tugas malas gua. Kan lu tahu sendiri kalau Oh gua gitu. nggak ini Iya. bikin skripsi sama orang yang terpintar di Politeknik, Andre Hadi Putra, gua nggak bakalan lulus gua. Oh iya. Iya sih Iya, nggak pastinya. bakalan Andre Hadi wisuda Putra gua. kan emang dia dia ini kan dia nggak jadi kumlot gitu nggak sih Enggak, gara-gara kita berdua? dia gagal kumlot. Itu kan julukannya itu kan Andre Hadi Putra gagal kumlot. Nyaris kumlot lah. Nyaris kumlot aja. Iya. Kalau biasanya kan orang-orang Nah dipanggil terus tuh Ismail Khairi dengan predikat memuaskan. Ada lagi tuh Beni kalau Andre Hadi Hamdani Putra, dengan predikat kumlot. Ah, pas si Andre datang nih. Andre Hadi Putra ah, dengan predikat nyaris kumlot. Nangis lah dia kan. Orang tuanya nangis. nangis ya. Dianya nangis. Dosennya pun nangis. Nah, terus Fer, gimana lu rasain perbedaan pas kita kuliah nih? Terus kan kita sekarang kerja kan. Iya. Jadi kayak berapa persen sih ilmu yang kita dapatkan di kampus? Ini jatuh-jatuhnya kita udah bahas ini Lalu, ya, bahas teknik sipil aja lah ya. Karena awalnya kita kan mau bahas iya kayaknya percintaan, kita, percintaan sama iya kehidupan. ya. Tahu-tahu udah Oh iya, ini tapi kan nggak apa, kita bermasalah mengedukasi ini aja, tentang kehidupan. mengedukasi untuk adik-adik kita yang Apa mau. kita bahas kehidupan kita aja? Ya Kayaknya nggak apa-apa, kehidupan kita nggak menarik kita soalnya. segmen pertama ini aja deh, bahas-bahas teknik sipil aja. Buat ini, Ah, iya. buat Biar beri edukasi juga kan ya ke edukasi adik-adik. buat teman-teman, buat adik-adik kan. Ya yang gua rasain sih kuliah terus sekarang kerja. Ya kuliah itu penting. Kita kan di sana belajar teori-teori. Cuman pas kita lagi kerja ini Iya. lebih real gitu, lebih real. Ketika kita kerja ini kayak misalnya contoh hitung besi. Kalau aku dulu jujur Mail, ngitung besi itu kepala aku Nah, paling pusing. Itu dosenku dulu namanya Pak Yan Partawijaya. Itu aku sampai remedial 3 kali loh sama dia itu. Cuman gara-gara hitungan halo Pak besi. Yan. Pak Halo Yan Pak lagi Yan. diomongin sama Ferry. Ya. Cuman sekarang setelah gua kerja lihat di lapangan, gua ngerti gitu. Ah, Ngitungnya itu ngerti. Oh, ini maksudnya pengaplikasian di lapangannya kayak gini, pembesiannya kayak gini. Jadi cara iya benar. ngitungnya itu pun ngerti. Jadi kalau orang mungkin Jadi beda-beda kayak, orang ya. Cuman kalau kayak gua ini lebih ini suka praktek sih. Langsung ke lapangan. Jadi gua iya ngerti, sama. Gua gua sama gua ngerti. kan setipe. Iya. Cuman gua dari dulu teori emang Malas kurang. belajar kan.
Makanya buat kalian yang lagi kuliah lah atau yang baru masuk jurusan sipil, jangan malas-malas lah kalau bisa kuliah itu. Dan Iya pelajari benar. satu mata kuliah yang Anda sukai dan itu harus kalian dalami karena itu sangat berpengaruh dalam pekerjaan kalian nanti. Kalian harus punya skill lah. Iya benar. Ya, contoh kayak Jadi aku. yang gue rasain juga kayak gitu. Iya, kalau lu gimana, Mail? Iya, jadi yang gue rasain mungkin karena kalau gue kerjaannya kan emang nggak nggak ada hubungan ya, maksudnya sedikit hubungan tentang mungkin di quality aja dari segi Hmm. quality. Oh iya, iya. Tapi kalau misalnya untuk kerjaan, gue kan nggak mau tuh di kantor doang, karena sayang dong ilmu kita coy, Iya, udah iya, iya, iya. beberapa tahun kita Cuma beda-beda orang tuh. cari di Ada orang yang kuliah. kerja betah di kantor doang, ada yang betah di lapangan doang, ada betah Iya, yang setengah di jadi gue, lapangan, setengah di kantor, ada juga tuh. iya. Nah, gue nih tipe orang yang nggak betah duduk di kantor lama-lama. Gue Oh, betahnya, gue ke kantor, di kantor mungkin sampai jam 2 siang, lalu ya. sorenya gue cek aplikasi di lapangan kayak apa. Oh, Nah, oh gue hobi iya. kayak gitu. Emang Gue kerja nggak enak hobi kayak gitu emang. duduk di kantor doang seperti orang-orang. Iya. Cuman orang ada juga yang Nah, malas ke jadi ketika, lapangan yang takut panas kan. iya, takut panas. Kalau gue sih panas bodo amat. Ya nggak Iya, sih? karena cowok itu Yang ya penting kita dapat buat apa putih-putih ya kan? tahu, emang ini, emang sekong. Iya, emang tembok orang kaya. Kalau tembok orang kaya emang iya tuh Ya, putih-putih tuh. iya, putih-putih ya, mulus-mulus gitu ya. Mulus-mulus lah. Saking mulusnya itu Nah, isi jadi rumahnya kelihatan tuh. pas gua kerja nih, pas gua kerja, gua nggak mau kan, emang gua ngomong nih ke Hmm. atasan gua kalau gua nggak betah di kantor. Iya. Jadi gua sore itu biasanya diizinkan ke lapangan. Oh, enak Jadi lah gua kerjanya gitu. aplikasiin kayak gua nggak dapat ilmu ini di pekerjaan, gue cari sendiri gitu loh. Di kantor itu gue cari sendiri ilmunya biar kayak match yang ada di kuliah dengan yang ada di kerjaan gua. Iya, haruslah. Gitu. Kita tuh ilmu tuh harus dicari, Jadi harus dijemput. Kita nggak boleh iya, malas. makanya. Kadang ilmu Tapi tuh betul dari fair siap. yang lu bilang fair. Hmm. Jadi lu tadi ngomong kayak rajin-rajin belajar. Bener, itu ketika kita udah melakukan kayak kerja sekarang, kayaknya kita mau belajar lagi itu kayak ketika kita nggak tahu, minder nggak sih? Iyalah, kita kan. Padahal kita udah kuliah. Ya, karena kita tuh kan udah kerja kan, kita kerja udah lumayan lama ya, mungkin 5 tahun apa 6 tahunan ya kan. Iya. Jadi kita kalau ketika Iya. kita nanya ke orang itu ada rasa malu, rasa ini kan. Iya. Iya, makanya Jadi bukannya setidaknya sok kita udah pintar, ada basic bukannya sok dari pintar kuliah, juga, cuman ya. tinggal kita aplikasiin. Iya. Cuman belajar itu bisa sama siapa aja sih. Kayak aku sekarang ini, misalnya aku nggak tahu nih, terus ini ngobrol-ngobrol sama tukang lah istilahnya. Aku akan ambil ilmu tukang itu, tapi secara tidak langsung ya, bukan hanya Iya. terang-terangan. Ya pandai-pandai aja skill-skill Iya. kita kan. Caranya kayak gitu, benar. Kalau Iya. gue juga kayak gitu. Kadang-kadang gue sama tukang yang ngobrol. Ya Karena kan ngobrol. ketika kita ngobrol sama tukang, karena dia memiliki kadang-kadang pengalaman yang lebih daripada kita. Iya, karena Tapi kan dia memiliki pengalaman tanpa teori. ya, Kalau kita kan punya teori tanpa pengalaman. Nah, iya, di sana kita itulah harus makanya combining kita dengan sinkronkan kan, kita tukang. gabungkan, maka akan menjadi sesuatu yang maksimal. Iya, benar sekali. Terus yang Nah, di perkuliahan itu semua itu berguna buat adik-adik ya yang baru masuk jurusan sipil apa jurusan apa, kayak inilah, kayak kita ngejar-ngejar asistensi dosen. Itu ternyata di dunia, iya benar. dalam dunia pekerjaan itu juga sangat berguna, Mail. Kenapa? Karena kita Iya. contohnya lu lah di dunia purchasing itu kan, pasti lu nanti akan Iya. ngejar-ngejar tanda tangan bos ya kan, minta-minta Iya, persetujuan benar, bos ya kan. Nah, itu kan Iya, susah, benar. apalagi bos sering keluar kota segala macam. Ya itulah pembelajaran kita di perkuliahan. Jadi kalian jangan mudah menyerah. Misal dosen kalian susah kalian jumpai, kalian harus punya trik gimana caranya kalian bisa menjumpai dosen kalian dan ACC gitu. Jangan pantang menyerah. Iya. Kadang-kadang banyak hal-hal yang kita anggap gak penting dulunya, ternyata sekarang itu jadi hal penting. Gitu. Iya. Secara tidak langsung itu jadi kayak, oh ternyata ini ya tujuan dosen-dosen gua ngasih
gua kayak gini. Karena kalau kalian sekarang kuliah, Jadi kalian pasti nggak merasakan. Nanti kalian juga pasti akan merasakan. Iya, makanya kalau kita dulu waktu kuliah juga kayak gitu ya. Iya, kita dulu kayak gitu. Makanya ngejar dosen buat apa sih gitu. Iya. Tapi ternyata itu berfungsi sekarang. Makanya kita sekarang kan istilahnya kita lah yang lebih dahulu dari kalian, bukan kita lebih pintar, kita lebih dahulu. Ya, buat masukan buat kalian. Dulu. Supaya orang-orang yang jadi atasan kan karena dia lebih dulu hidup daripada kita ya nggak, Ben? Bukan berarti orang lebih pintar. Banyak kok orang yang umur 50-40 tahun tapi ilmunya masih jago kita yang muda-muda kan. Cuman kita harus menghargai pengalamannya. Kita harus menghargai umur dia yang dulu lebih dari kita kan. Benar sekali itu. Terus apa nih saran-saran lo terhadap adik-adik kita yang mungkin sekarang lagi bingung mau milih apa gue milih sipil nggak? Boleh nggak ya gue mau ambil sipil, jurusan teknik sipil? Gitu. Sekalian inilah statement terakhir kita ya, udah setengah jam soalnya nih. Iya udah setengah jam gue mau mulai kerja lagi. Iya. Saran-saran buat ini ya, buat adik-adik sipil atau buat orang yang mau kuliah nih? Adik-adik sipil lah ya. Atau buat adik-adik sipil juga boleh sekaligus aja. Ya. Saran gua sih buat adik-adik yang udah terlanjur memilih jurusan sipil, ya cintailah jurusan Anda. Ya, gua nggak nyuruh ini sih, nggak nyuruh buat rajin-rajin karena gua nggak ada hak buat itu karena gua dulu juga pemalas jujur kan. Dan gue juga bukan orang yang rajin ya, gitu ya. Tapi kalian kuasailah salah satu, cuma satu aja mata kuliah yang menurut kalian favorit. Kayak pernah itu Bruce Lee berkata, Bruce Lee itu dia cuma mempelajari satu jurus, tapi berkali-kali dia. Misalnya jurus pukulan, dia terus mukul sampai pukulan dia itu tak terkalahkan. Seperti itulah kalian menguasai satu jurusan kalian. Misalnya jurusan apa ya, misalnya ya analisa tanah misalnya kan, ya kalian kuasai itu apa itu sondir, CBR segala macam kan, apa soil test segala macam, ya kalian kuasai itu. Nanti suatu saat kalian bisa bersaing dengan orang-orang yang pas lowongan pekerjaannya di bidang itu, jadi kalian punya skill gitu. Iya benar. Ya, terus kamu punya kelebihan gitu ya. Terus jangan ikut-ikutan lah. Boleh kalian berteman satu geng, cuman jangan ikut-ikutan. Karena hidup kita itu beda-beda. Kalian sekarang nih temanan nih akrab kali kan, kayak gua sama teman gue inilah Ismail, akrab kali. Cuman kalian tamat kuliah, wisuda, kalian yang menentukan hidup kalian tuh kalian diri sendiri, kalian masing-masing. Kalian sendiri, bukan teman kalian. Iya, yang cari ya oke lah. Kalau sekarang kan statementnya gini nih. Gue paling kesal nih statement kayak gini. Susah bang cari kerjaan kalau nggak ada orang dalam katanya. Itu maksud gua, orang dalam itu betul itu betul, ada betulnya. Cuman jangan dijadikan patokan hidup. Maksudnya jangan jadikan ketergantungan gitu. Jangan berharap ada orang dalam, jangan. Maksudnya itu nggak apa-apa, gue nggak nyalahin masuk ke orang dalam tuh, enggak. Itu bagus, pas kebetulan ada bagus. Cuman jangan itu digantungkan pada diri kalian. Kalau kalian masuk dengan skill kalian, itu akan beda rasanya loh itu. Beda kalian masuk dalam perusahaan dengan skill kalian, dengan tes kalian, dengan saingan kalian yang begitu banyak, terus kalian lolos, wah itu rasanya luar biasa sih menurut gua. Itu sangat luar biasa. Jadi kalian harus bergantung pada diri kalian sendiri. Jadi kalian jangan marah juga. Teman gua kerja di sini nggak bantuin gua, jangan marah. Ya mungkin belum kesempatan kalian buat dibantu. Intinya percaya pada diri sendiri, follow your heart. Ikutin kata hati itu aja sih. Itu. Oke lah, dari lu sedikit. Dan yang terakhir nih, coba tunjukin dong. Yang terakhir. Apanya? Lu lagi di kerjaan kan sekarang? Ya. Coba dong lu berdiri, lu liatin ke adik-adik. Ini loh tempat kerja gua. Kalau gua enggak ini sih, karena gua kan kerjanya di bidang properti. Cuman pembangunan ini aja, pembangunan rumah aja. Ya kayak gini lah lapangannya. Pembangunan ini pas kebetulan gue ada juga ruko 2 lantai, ada apartemen juga. Cuman gue lagi kebetulan di lapangan yang lagi perumahan ini sederhana, tipe-tipe 36.
Nah, itulah. Karena banyak juga adik-adik kita yang nanya, Fer, itu nanti kalau misalnya anak sipil kerjanya kayak apa? Nah, itu kayak yang si Ferry tunjukin, itu kita panas-panasan. Ya, kita Kita panas-panasan lah. jangan, sebagai anak sipil, jangan manja ya, Fer ya. Jangan manja. Soalnya banyak nih gue temuin, Fer, yang ada juga yang sekarang nih. Kalau kita dulu kan kayak gimana sih, kayak oke, gue mau kerja, gue berangkat gitu kan. Banyak. Kalau yang sekarang banyak adik-adik kita kayak bang, gue mau dong kerja di sana, gajinya berapa? Jangan, itu Nah, salah gue itu kalau kalian. kayak gue langsung kesel, tau gak sih? Mau Iya. masukin dia kayak gue langsung blacklist gitu. Iya, kalian kalau untuk ini istilahnya kalau skill kalian masih nanggung, kalian baru fresh graduate, kalian jangan hitung-hitungan dulu masalah gaji. Kalian masuk dulu, kerja dulu, kalian tunjukin skill kalian. Jika skill kalian itu Iya, bagus, itu gaji itu kan ngikutin sendiri aja itu. iya benar. Jadi jangan. Jadi kadang-kadang adik-adik kita yang sekarang lebih berpatokan kepada mungkin finansial. Kalau di zaman kita dulu kayak gue sendiri pergi ke Jakarta, gue nggak tahu sama sekali gaji gue. Ternyata gaji gue dibayar dengan ibaratnya dengan UMR. Ya udah, gue udah nyampe sini, gue harus bertahan dengan gaji gue yang segitu. Karena gaji itu akan berbanding lurus dengan skill kalian, dengan pengalaman kalian. Iya, benar. Kecuali kalian naik, masuk perusahaan BUMN, PNS, Pertamina, ya seperti itu ya pasti terjamin. Standar sendiri. Ya punya standar sendiri. Ya, tapi itu masuk itu pun nggak gampang. Itu pakai ini juga, pakai skill juga, nggak asal-asalan. Dan banyak juga yang nanya gue kan sekarang kerja di salah satu anak BUMN, Fer. Ya. Banyak juga yang nanya kayak gini, lu masuk ke sana melalui tes apa orang dalam? Iya. Gue masuk ke sana melalui skill gue. Gue nggak masuk melalui orang dalam, gue nggak masuk melalui apa-apa, gue melalui dengan cara menunjukkan skill gue. Ini skill gue patut berada di sini, gue memantaskan diri gue sendiri untuk bekerja di sana. Iya, dengar itu. Bukan berarti misalnya kalian lihat ada teman dia yang ada di sana, terus kalian mikir ada orang dalam. Enggak selalu. Tapi maksudnya kalau kalian masuk ada orang dalam nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Iya, bagus juga. Nggak ada yang salah juga, nggak apa-apa. Tapi ya ada yang salah terhadap itu. Ya, cuman alangkah baiknya dan ya lebih kerasa lah kalian tuh masuk dengan skill kalian sendiri. Dengan usaha sendiri ya nggak sih? Istilahnya usaha dulu lah. Kalau orang dalam tuh istilahnya apa ya? Bonus lah. Second, bonus. Iya, bonus kalian. Bener, second option gitu lah ya nggak sih? Oke lah Mail, tadi udah closing statement, nggak mungkin kita masih ngomong-ngomong kan? Nanti mungkin kita ada segmen kedua. Closing udah panjang banget, melebar kemana-mana. Iya. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Ya, terus pantau channel kami lah. Kamu siapa? Ya, saya Ferry, pamit undur diri. Dan teman saya. Oke, bye-bye.